Kalau saya sih asli Kota Bengkulu. Sama nih, saya juga sama Kak Iya. Asli Kota Bengkulu. Jadi di sini saya mau ngobrol-ngobrol tentang pendidikan juga. Boleh dong sharing-sharing tentang pendidikannya? Boleh banget. Jadi coba ceritain pendidikannya dari TK deh sampai sekarang. Siapa dulu nih? Kak Kia dulu deh. Oke, dari saya ya. Saya di sini sedikit menceritakan perjalanan pendidikan ya Kak ya. Saya dulu TK sama SD-nya itu di Bengkulu Utara. Di SD di TK Pembina sama SDN 6 Bengkulu Utara, dan kemudian dilanjutkan oleh SMP-nya saya beralih lagi nih ke Kota Bengkulu. Pindah ke SMP Negeri 5 Kota Bengkulu di Pagar Dewa, dan saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, dan sekarang dilanjutkan sebagai mahasiswa aktif jurusan akuntansi Universitas Bengkulu. Kalau Kak Nisa ya? Kalau saya sih dari TK sampai sekarang ya di Kota Bengkulu terus, mulai dari TK dulu saya di TK Al-Khair, terus lanjut SD Negeri 36, kemudian SMP-nya di Jami SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, kemudian SMA-nya SMA Negeri 2, kemudian sekarang di Universitas Bengkulu kuliah jurusan akuntansi. Kalau Kak Nisa orang Bengkulu. Iya bener banget. Kalau Kak Kia tadi Dari Lada ya. Iya, saya pindah. Kenapa dulu di Bengkulu Utara? Karena pada saat itu ayah saya ada kerja tugas kerja di Bengkulu Utara. Jadi saya sama kakak-kakak saya bersama ibu saya menetap sementara untuk di Bengkulu Utara. Habis itu pindah ke Iya, Bengkulu ya? sekarang alhamdulillah sudah menetap di Kota Bengkulu lagi. Kota Bengkulu di mana nih Kak? Oh, kalau rumah saya sekarang ya Kak, saya tinggal di AS Bakul di perumahan Alfatindo. Tahu Kak? Tahu. Ya, pokoknya di Bengkulu atau ujung. Kalau kemarin di Bengkulu Utara itu di mananya ya? Kalau di Bengkulu Utara kemarin tuh Kak masih di dalam kabupaten kotanya juga, di depan perumahan dinas kejaksaan. Nah, saya di situ. Dan saya juga lahir di situ. Kalau Kak Nisa? Lahirnya di Kota Bengkulu. Rumahnya di mana? Iya, Rumahnya di Skip. Surabaya satu. dari tadi kita nggak nanya Kak Ica ya? Iya. Kak Ica asli orang mana Kak? Kalau saya sih orang Bengkulu Utara Kak. Di mana Bengkulu Utara? Di Tahun. Di Ketawun. Jadi merantau deh. Merantau. By the way, sekarang Kak Ica juga merupakan mahasiswa aktif ya Kak? Iya, sama di Universitas Bengkulu jurusan akuntansi Oh juga. iya. Di sini ngekos ya Kak? Iya, ngekos saya merantau. Ngekosnya di mana tuh? Di belakang Kak. Oh di Jadi belakang. kita ke situ lah. Biar terjangkau ya Kak? Iya. Nggak jauh-jauh dari kampus. Kampus. Oke. Jadi di sini saya mau nanya lagi nih, Kak. Motivasi kakak-kakaknya untuk semangat belajar itu apa sih Kak? Biar semangat untuk kuliahnya. Yuk mulai dari saya dulu dulu ya? ya. Oh, saya. Dimulai dari saya ya, motivasi saya untuk menjadi seperti sekarang yaitu dimulai dari dalam diri sendiri ya Kak ya. Dari dalam diri sendiri, kemudian dilanjutkan oleh motivasi dari kakak-kakak gitu. Jadi dari diri sendiri ya pastinya. Kalau Kak Nisa? Kalau saya kan anak tunggal tuh, jadi harapan salah satunya Ya. orang tua gitu. Itu jadi semangat belajar deh sampai sekarang. Biar bisa bantu Doakan orang tua, Iya. semangat. Kalau tujuan menjalani pendidikan tuh apa sih Kak? Tujuan kakak kuliah tuh apa gitu? Tujuan kuliah sih yang pertama ya, kalau kita kuliah tuh yang belum pasti juga sih sebenarnya masa depan kerja. Tapi setidaknya kita tuh udah menempuh pendidikan, terus jadi nanti kalau mau kerja tuh bisa layak juga ya dibandingkan orang yang nggak kuliah gitu. Kalau Kak Kia? Kalau tujuan saya ya, yang pastinya saya sudah memilih jurusan akuntansi sebagai minat saya, sebagai tujuan saya gitu. Jadi saya memilihnya sebagai tolak ukur aja sih Kak, biar dapetin kehidupan yang lebih cerah gitu kan. Juga apalagi zaman sekarang ya, kuliah itu penting. Benar kata Kak Nisa tadi, orang lulusan sarjana kuliah aja susah untuk cari pekerjaan kan. Apalagi kalau kita yang nganggur hanya di rumah kan. Belajar akuntansi itu susah nggak sih Kak? Sulit gampang ya. Kalau kata orang kan belajar akuntansi itu susah, Iya. pusing. Ngitung terus kan Iya. Kak. Kalau menurut kakaknya gimana? Enggak juga sih, selama kita jalannya enjoy Santai ya. dan juga mau belajar
aja gitu ya yang pasti Iya. Ya pasti Iya. bakalan susah ya Kak kalau kita nggak belajar. Iya, Ya. benar banget tuh. Apalagi cuma jadi masuk kelas bengong aja di Iya, kelas bengong. dengerin dosen. Iya. Itu susah, itu yang buat Apalagi yang tidur di Iya. kelas. Aduh, parah. Itu lebih ke buang-buang waktu sih. Iya, Ya. buang-buang waktu. Buang-buang juga. Bener banget. apa aja sih Kak keluh kesah selama jadi mahasiswi akuntansi? Kalau misalnya dulu ada banyak tugas, itu apa keluh kesahnya aja deh. Kalau banyak tugas ya Pasti. pasti ya, namanya kita kuliah. Iya. Tapi ya hadapin aja, jalanin aja gitu kan. Karena kita dari awal niatnya kan mau kuliah, kuliah, iya. jadi jalani. Rintangannya, itu Iya, banyak banyak lah ya. Bener banget. Belum lagi kan permasalahan di kampus tuh boleh dikatakan untuk level mahasiswa udah level high gitu ya. Iya. Jadi belum lagi kita seperti kita ya Kak ngadepin dosen kan Iya. juga watak dosen itu kan berbeda. Berbeda-beda. Ada yang baik kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya kita juga nggak bisa untuk nyalahin dosen ya, Iya. karena mungkin kita salah paham gitu. Iya. Kita harus beradaptasi. iya, sebenarnya. kita harus serba bisa lah untuk menghadapi situasi yang terjadi. Iya, Udah lebih dewasa juga Kak. Iya. Eh, di kampus tuh apa aja sih Kak fasilitasnya? Di Universitas Bengkulu tuh misalnya ada apa fasilitasnya itu? Fasilitasnya ya Fasilitas. wifi yang pertama ya. Kalau kita nggak ada kuota ada wifi Iya. kok. Ada apa aja sih Kak hima-hima UKM di Universitas Bengkulu? Oh, kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada hima tansi. Oh, itu Hima tansi prodi itu gitu ya? iya, Iya, prodi prodi. itu himanya. Dan juga ada kayak UKM juga UKM kalau fakultas dan UKM universitas itu Iya. sangat banyak sekali Kak Ica. Iya. Jadi kalau kita tinggal di kita lagi mau masuk yang mana sih, passion kita tuh pasnya di mana sih gitu kan. Kalau katanya ada UKM itu nggak sih? Ada. Ada. Kayaknya ikut UKM apa? Kalau saya di semester 1 kemarin saya ikut UKM Kopma, Koperasi Mahasiswa. Iya. Sama juga. Oh, sama. Sama lagi ya. Sulit nggak sih Kak misalnya bagi waktu antara kuliah sama kita ikut UKM, ikut hima gitu? Oh, enggak juga sih, itu tergantung kita ya ngatur waktunya. Kan yang kita pertama kan kita mau kuliah. Iya. Pastinya prioritasnya kan kuliah dulu, Iya. baru Kegiatan kegiatan yang yang lain lain. itu. Berarti ikut hima tuh salah nggak sih Kak? Enggak juga. Kita juga kan harus berorganisasi ya. Jangan menjadi Iya. mahasiswa yang kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Karena kan kita di kerja juga kan harus itu ya sama Iya. Harus punya relasi yang luas seperti Itu pengalaman gitu ya? ya, Iya. pengalaman juga itu. Melatih kita untuk berbaur, berorganisasi, Iya. berbicara. Bekerja secara kelompok lah Iya. ya. Oke. Menurut kakaknya nih, menjalani pendidikan itu misalnya kuliah itu tuh harus monoton, kita harus serius. Apa kok boleh kita bercanda-bercanda, main-main gitu? Boleh nggak sih? Gimana menurut kakaknya? Boleh sih, nggak mungkin kan kita dari awal sampai akhir serius terus. Pasti itu tuh kayak bosan kita Bosan, kan. boring, Pusing iya, juga. benar. Kita kan juga tahu letaknya serius kapan, gitu, Main-main main-main kapan, gitu. Pokoknya kita tuh harus menempatkan komposisi serta proporsi yang pas gitu kan. Iya. Tapi Menyimbangi juga ya kak. sesuai tujuan kita ke depan ya kuliah yang harus diseriusin. Tapi Iya. boleh juga main-main. Boleh, sekali. iya. Tapi jangan main terus. Jangan main terus, nanti bisa koridor ya kak ya. Iya. Gak jadi selesai kuliahnya. Iya. Kalau Main terus tugas sendiri kerja sama dong. iya. Iya. Gawat kak. Bener banget tuh. Gak boleh Kan gitu. generasi milenial sekarang tuh kuliah tuh banyak main-main. Iya. Ngobrol. Banyak nongkrong ya. Iya. Namanya juga milenial kan. Iya. Generasi sekarang tuh gitu deh pokoknya. Izin ngerjain tugas, gak taunya tuh Nongkrong. Tugasnya nggak selesai. Iya, itu enggak banget deh. Enggak boleh gitu. Oke, jadi gimana tips menurut Kak Kia sama Kak Nisa untuk bisa menjalani pendidikan sampai sejauh ini? Tips dan triknya. Tips and triknya ya. Kalau saya sih nggak ada ya tips and triknya. Jalanin, hadapin gitu aja sih. Pokoknya sampai selesai. Iya. Yang penting motivasinya jangan hilang. Iya. Ketika kita melangkah tuh pokoknya sampai akhir, sampai Iya. tujuan kita gitu. Sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Iya, benar. Nanti banget bakal tuh. jadi sia-sia juga. Iya, membuang waktu ya, Kak. Iya. Iya. Udah kuliah, misalnya udah nyampe semester 3, terus tiba-tiba kita malah putus kuliah. Iya, malah berhenti. Itu kan banyak sekali
yang terbuang. Iya. Uang, waktu, tenaga. pokoknya. Pokoknya kalau kuliah tuh harus serius ya Kak. Iya. Harus didasarkan dari niat sih, Kak. Iya. Dari dalam diri Iya. sendiri. Balik kuliah tuh bukan kayak masa SMA lagi. Iya, ya. beda banget Kak. Kalau kita nggak ngatur waktu kita, kalau Iya. kita nggak memanage diri kita, wah bakalan kacau sih Kak. Iya, memang balik kuliah tuh nggak bisa juga sih main-main. Kalau SMA kan udah teratur gitu ya. Iya. Kalau kuliah kan ada saat Iya, kalau SMA tuh kan masih ada guru nih Iya. yang ini, yang apa tuh namanya, yang ngawasin. Iya. Ibaratnya kalau SMA dulu tuh Kak kayak guru yang nyetirin nih. Iya. Kalau sekarang enggak, dosen itu kita yang cari Kita, dosen, iya. enggak bisa. Tuh. Dosennya nggak maksudnya kita yang Iya, nyari kita dosennya. nyari. Karena kita yang butuh Karena nilai kita mereka. butuh nilai mereka. Iya, bukan dosen yang nyari kita, tapi kita yang nyari dosen. Iya. Gitu. Istilahnya. Karena kalau di kuliah ini Kak bukan kayak disuap gitu. Iya. Kita harus mencari sendiri gitu. Pokoknya harus mandiri ya. Mandiri. Iya, Lebih mandiri. keras. Jadi harus tahan sampai akhir. Tahan banting. Iya, Itu betul. ya. Tahan. Jadi kalau yang mereka nggak tahan, nggak ada motivasi, cuman kuliah untuk main-main aja, bisa Nah. putus di tengah jalan ya. Iya Kak, Itu. karena ya tadi kita yang memanage diri kita sendiri Iya. gitu. Itu kurang motivasi juga ya. Kurang support mungkin Iya, ya. support mungkin juga. Oke, oke. Jadi sepenting apa sih pendidikan menurut kakaknya nih? Penting banget. Penting banget. Penting banget. Ya itu tadi karena kita nggak kuliah kan belum tentu kan. Iya. Iya. Yang sarjana aja banyak nganggurnya. Nah. Apalagi kalau nggak sama sekali. Iya. Juga kalau di umuran kita ya Kak, mau jadi apa? Mau kerja apa sih? Iya kan? Kalau nggak kuliah juga mau ngapain Mau sih? ngapain, Iya, mau ngapain sih? sih? Pasti juga ngosong kan, boring kan Nah, gitu iya. kan. Nanti disuruh nikah udah. Iya. Habisin orang di orang tua aja. Iya. Milenial sekarang kan banyak tuh kak berita-berita nikah muda gitu. Iya. Ada juga kak yang semester 1 nggak taunya nikah. Iya, Nggak iya, nikah iya. jadi. Kuliah sambil nikah kuliah sambil nikah tuh susah ya kak sih? Susah, berat. Berat. Bayangin aja ya Kak. Boleh ya kak nikah. Iya. Iya. Tapi kan nggak bisa bagi waktu. Kalau Iya. saya pribadi sih Kak ya, ngurus diri sendiri aja susah Susah. ya. Apalagi kalau udah ada suami, iya, udah punya anak juga kan. apalagi sambil kuliah. Iya. Nggak bisa, nggak bisa. Kuliah tuh berat kan? Berat sekali. Pokoknya selesai kuliah dulu baru deh kerja. Iya. Nikah muda tuh gak seenak itu ya. Iya. Gak seenak yang dibayangkan. Iya. Jadi harus fokus dulu pendidikan. baru- Benar itu. Ya, Fokus studi. fokus studi. Betul. Menurut kakaknya nih, peran orang tua kakak-kakaknya nih sampai sejauh ini gimana sih? Oh, kalau saya pribadi ya Kak, alhamdulillah sejauh ini di level perguruan tinggi, alhamdulillah orang tua saya dan kakak-kakak saya baik dari finansial maupun dukungan moral 100% mendukung Kak. Alhamdulillah. Kalau kak Nisa nih, Sama sih sama Kak Kia, dukungan orang tua. Ketika lagi kita mulu kan tugas banyak ini Iya. Tapi orang tua tuh tetap support. Iya. Kasih Semangat semangat gitu ya, gitu. Kak. Jadi tambah semangat Iya, ya. itu yang penting. Iya. Yang penting Iya. support system terbesar ya Mbak sih ya. Iya. support terbesar keluarga. Kalau nggak ada support juga kayak aduh ngapain sih kuliah lagi? Iya. Ngapain- Merasa feel lonely nggak sih? Iya. 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 Itu kayak kadang buat kita down tuh gara-gara nggak ada Nggak ada support system. Dan juga kita dari dalam diri kitanya harus cerita. Iya. Selagi masih punya orang tua ya kita cerita. Iya, ketika ada masalah. Iya, ya cerita, kan. jangan dipendam sendiri. Itu banyak kejadian loh Kak. Iya. Kejadian mahasiswa yang suka bunuh diri gitu Iya. kan. Banyak di berita-berita tuh mahasiswa, apalagi mahasiswa semester akhir tuh yang lagi ngejar skripsi. Skripsi. Kan dosen tuh kadang mempersulit gitu ya. Iya. Jadi suka bunuh diri itu tuh kan gara-gara kurang support mungkin Iya. ya. Dan juga dia kurang terbuka. Iya, kurang nggak ada tempat cerita mungkin Iya, ya. dipendam, akhirnya memutuskan mengakhiri. Iya, mengakhiri hidup. Nah, Nggak boleh sebenarnya gitu. Iya. Nggak boleh. dia pemikirannya mungkin apa lagi sih Menjalani gitu. hidup kan Iya. pikirnya. Nggak ada Udah support aja. lagi juga Iya. jadi lebih baik dosa lebih baik akhiri aja padahal itu kan nggak bagus ya. Iya, nggak boleh juga. Nggak boleh ya. juga. Nggak baik caranya kan. Oke, oke. Kan di era generasi milenial saat ini kan banyak tuh kak kita sering down, lagi banyak masalah gitu kan. Gimana cara kita menyikapinya? Misalnya kita lagi down nih, lagi ada masalah gitu,
belum yang sulit banget. Tapi kan harus tetap kuliah, gimana tuh Kak Uni? Kalau saya sih ketika lagi down ya kita harus mengingat apa sih tujuan kita, awal kita, niat kita gitu kuliah. Jadi ketika down tuh kita semangat lagi. Iya. Pokoknya mengingat motivasi kita lah ngelakuin itu untuk apa gitu. Kalau Kak Kia gimana nih? Kalau saya sih mikir Kak, kita udah sejauh ini gitu kan, Iya. kita udah di level universitas gitu Iya, kan. iya. Sudah tenaga kita, pikiran kita, finansial kita udah Waktu banyak kita terkuras ya. kan Iya. gara-gara itu. Jadi masa sih cuman gara-gara masalah secuil kita memudahkan apa tuh? Iya, malah Cara jadi dan berantakan. Iya. jadi berantakan semuanya. semuanya. Dan jangan lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Iya. Dan kita juga di sini dalam proses untuk membentuk masa depan. Iya, Hmm. benar banget. Kita mau masa depan yang cerah, berarti kita juga harus Iya. punya tujuan motivasi gitu Iya. kan. Dan usahanya ya, Iya. pastinya ya. Usaha-usaha kita untuk kita tetap bertahan gitu Iya. kan. Support sih yang penting tuh. Support ya, benar banget. Dukungan dari orang sekitar Orang itu sekitar pasti penting penting banget banget sih. sih. Dan juga pikiran kita tuh jangan negatif thinking terus ya Kak ya. Kita yang ngatur pola pikir kita kan. Iya. Dan apa? Mengatur diri sendiri. Iya, kita yang dari diri kita gitu. Iya. Manage. Tergantung juga ya Kak, bisa baiknya ada di kita sendiri, kalau Iya. mau jeleknya ada di kita sendiri ya. Iya. Kita yang nentunya Iya. mau yang jelek atau mau yang baik gitu. Iya. Benar-benar. Nah, menurut kakaknya ini, pertemanan di perkuliahan tuh gimana sih Kak? Apakah kita harus punya banyak teman? Apa kita satu dua aja cukup? Yang penting saling support, saling memberi tugas gitu. Nggak perlu banyak-banyak sih kalau di kuliah Iya. kan. Lebih ke teman 1-2 aja, yang penting saling support, Iya. saling membantu, pokoknya yang saling lah gitu. Iya. Juga percuma juga ya Kak Nisa kalau kita mempunyai teman yang banyak banget di situ kan, apalagi kan susah tuh mikir menyatukan pemikiran Iya. orang yang banyak tuh kan. Lebih baik kita apalagi di kampus seperti itu kan, kita mencari teman tuh yang benar-benar mau kuliah gitu, Iya. benar-benar Support kita satu iya, sama lain iya, saling gitu. support ya. saling Iya. support. Selain support dari orang tua, support teman juga kan Iya, kita perlu. banget tuh. Jadi Dan juga hindarilah circle yang toksik. Iya, Iya. amanan yang toksik Kan juga itu banyak arti yang sih. toksik kan. Iya. Toksik itu banyak lah, macam-macam lah, kuliah lah, Iya. kan mau nongkrong terus lah, Iya. tugas terbengkalai lah kan Apalagi gitu kan pengaruh teman tuh Iya, ya sangat kuat sangat lah. kuat. Apalagi kita tuh. apalagi anak-anak rantau tuh nggak ada wawasan orang tua. Iya. Mereka sering nongkrong, sering jalan, tugasnya nggak dikerjain. Iya. Jadi punya temen tuh yang lebih yang sering Iya. Iya. tugas. Bisa jadi kan kita mau kuliah terus teman kita Nggak usah, iya, nggak usah. Terus Ngapain sih? Besok Maksudnya, aja, kata ya, dia. susah gitu kan, Iya. bisa masuk. karena pengaruh teman tadi kita nggak kuliah. Iya, iya. Gitu jadi pandailah memilih Teman. gitu. Iya, betul banget sih. Nggak perlu banyak, sedikit tapi menguntungkan Menguntungkan. satu sama lain lah. Padahal mempengaruhi banget ya Kak absensi itu ya. Kalau Iya, kita udah nggak benar masuk banget sekali, sebenarnya. nanti keterusan sampai 3 kali. Iya. Disuruh Karena keluar sama aduh, dosen. gak enak Aduh. tuh. Kalau itu. Coba deh coba-coba. Iya, coba-coba. Masuk sekali. Akhirnya berlanjut Iya, kan, ketagihan juga. Iya. Padahal Baik nilai, sebenarnya. nilai kuliah tuh bukan dari itu nggak sih, dari uas-uas aja. Iya, Tapi kehadiran tuh juga Kehadiran. diperhitungkan. ya, apalagi tugas kan ya. Kan ada minimal hadirnya berapa persen baru boleh ikut UAS kan. Iya, susah sih. Pertemanan juga mempengaruhi. Mempengaruhi banget Kak. Iya. Sangat. Tadi kan kakaknya nih kuliah di Universitas Bengkulu. Iya. Boleh tahu nggak gimana sih kok bisa keterima di Universitas Bengkulu? Ceritanya, kenapa ambil Universitas Bengkulu gitu? Kenapa nggak universitas lain? Misalnya keluar kota gitu. Kalau saya sih karena saya anak tunggal kan, gitu. Iya. Orang tua saya sih nyuruhnya di sini aja gitu. Biar terjangkau juga Iya. ya Kak. Jadi nggak jauh-jauh ya. Iya, nggak jauh-jauh Luar juga. dari pengawasan. Bener banget tuh. Kalau jauh-jauh juga kitanya nggak serius. Kita kan nggak terjamin juga sebenarnya Iya. kan, kalau kita di luar kita dapat ini kan rezeki itu ada masing-masing. Iya. kan. Udah jalan. Udah jalannya Iya, di udah situ. jalan dari Iya. sana. Bener Kalau banget. kakaknya nih, Kalau saya sih memang udah lihat ya dari alumni-alumni sebelumnya kan, memilih jurusan akuntansi itu karena akreditasinya sudah A kan. Bagus, ya. Jadi itu tuh sudah
dipertimbangkan lah untuk ke level perusahaan atau ke tempat BUMN yang lainnya kan. Iya, Jadi terjamin iya, ya, prospek kerjanya ya bagus ya. karena banyak juga alumni kita yang sudah terima di perusahaan atau BUMN gitu kan. Jadi semoga saja lah lebih Iya. menjamin di Iya. kitanya seperti itu juga kan. kan kuliah tuh Kak, kita mau kuliah tuh banyak pengeluarannya kan, bayar UKT, bayar kosan lah, jajan sehari-hari nggak mungkin jajan dong. Iya, mungkin. Buku. Walaupun hanya beberapa unik ya kak ya. Jadi gimana sih Kak kita menyikapi kendala biaya untuk pendidikan kita? Sebenarnya itu nggak ada kendala biaya kan, tergantung di kita karena di universitas kan udah ada banyak beasiswa ya. Iya. Ada yang beasiswa untuk orang kurang mampu itu kuliah. Iya. Terus juga ada apa beasiswa apa bank-bank itu ya. Iya. Jadi itu kak balik ke diri sendiri gitu. Mau kuliah apa enggak gitu. Mau kuliah apa enggak? Kalau urusan biaya itu mudah kak. Apalagi kan sekarang zaman digital gitu ya. Iya. Banyak juga platform seperti IG gitu kan, website. Tapi yang resmi ya. Ya, pinter-pinter kita aja dari beasiswa Iya, ya. benar. Sekarang beasiswa tuh ada banyak, ada di mana-mana lagi Iya. kan. Apalagi kan kalau kita udah masuk Universitas Bengkulu, apalagi kalau di jurusan kita ya, dosennya kan banyak yang care gitu kan. Iya. Jadi Yang peduli. dia banyak yang peduli dari dosen itu sendiri yang men-share itu kan Iya. informasi-informasi itu. Jadi tinggal kitanya mau ngikutin atau enggak. Iya, betul banget. Jadi nggak ada sebenarnya tuh bukan kendala itu. Bukan kendala Iya, biaya. bukan biaya. Kendala diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Iya. Gampang banget. Padahal gampang ya caranya mau masuk tuh. Misalnya Iya. jalur prestasi Iya, gimana? ada prestasi. Kalau mandiri ya mahal Iya. ya. Kalau jalur prestasi yang penting kita mau belajar. Iya, adanya. belajar, adanya usaha gitu. Kalau tuh nggak pernah tidur, jadi Iya. pasti ada aja Ada jalannya. jalannya. Kecuali kalau kita diam aja ya kak ya. Iya. Kalau kita diam aja ya Mungkin datang Ah, langsung ya kan. gimana Tuhan mau ngasih kan kalau Iya. kita hanya diam aja gitu. Ada Sebenarnya kita nggak ada usaha gitu. Iya, nggak ada kan. usaha, pasrah aja gitu. Nggak ada hasil lah ya pastinya Iya. kalau kita nggak usaha kan. Kan ada gadget sekarang tuh Iya. bisa searching Iya. ya di website, bisa nanya-nanya juga. Pasti ada dong. Masa main HP cuma kita kan doang? Iya, Iya. scroll TikTok. Iya. Itu Ini boleh lagi kak. ini, Iya, iya. itu boleh kak. Cuman Iya. dibatasi Iya. gitu. Pinter-pinter kita yang mengelolanya, Iya, mengelola benar. diri pakai gadget tuh untuk apa aja Untuk sih? apa aja? Iya. Untuk hal yang positif bisa. Untuk Bisa. yang negatif nambah bisa Apalagi sebenarnya. milenial sekarang tuh, aduh, anak-anak kecil aja sudah Oh, pintar iya. pakai HP. Tergantung kita ya mau Iya. pilih jelek atau buruk. Iya, baik atau buruk jeleknya. Jadi kita yang atur ya. Iya. Biaya itu kuliah tuh gampang sih sebenarnya kalau mau masuk. Yang penting ada niat. Ada Iya, niat. ada niat. Intinya tuh niat. Niat dan usaha. Usaha. Oke. Jadi untuk podcast kali ini kesimpulannya, pendidikan itu sangat penting ya kawan-kawan, apalagi di era sekarang. Yang sarjana aja belum tentu dapat pekerjaan, apalagi kalau kita nggak sekolah, kuliah. Kendala biaya tuh bisa diatasi asal ada kemauan dari diri sendiri. Ada di kuliah masih banyak beasiswa yang lain, apalagi di universitas tuh. Tinggal aja sama dosen, kita bisa dapat beasiswa apa aja. Kendala-kendala itu bisa diatasi kalau kita tuh mau cari tahu apa solusinya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak kuliah, nggak melanjutkan pendidikan, karena masa depan itu kita yang nentuin sendiri, Iya. bukan orang lain. Orang lain itu cuma menjadi support. Iya. Jadi pilihlah support yang baik. Jadi cari pertemanan yang baik, hindari lingkungan yang toksik, pasti masa depan terjamin. Oke. Mungkin ini aja, terima kasih kakak-kakaknya udah mau meluangkan waktu mengisi podcast ini. Bisa ketemu mungkin lain kali ya. Iya. Semangat kuliahnya semoga lancar terus. Amin. Sama memberikan orang tuanya. Amin. Oke, ketemu lagi di lain waktu. See you. See you. Dadah.